Oppo Reno 16 Pro ini baterainya udah 7000 mAh, kameranya 200 megapiksel, dukungan wireless charging juga ada. Tapi harganya bisa tembus 9 jutaan lebih. Nah, ini yang bikin banyak orang mulai mikir keras. Apakah Oppo Reno 16 Pro ini benar-benar flagship killer atau malah udah masuk zona kemahalan? Karena speknya memang mewah, tapi tetap ada beberapa bagian yang bikin orang bakal pro kontra. Jadi sebelum abang tergoda desain premiumnya, tonton video ini sampai habis biar uangnya nggak mubazir. Rumor menyebutkan bahwa HP ini tipis buat selfie dan juga desainnya mumpuni. Sekarang Oppo Reno 16 Pro mulai masuk ke wilayah flagship serius. Dan jujur, speknya udah mulai ngeri. Kita bakal ngebahas kelebihan maupun kekurangan daripada Oppo Reno 16 Pro yang berhasil tim forum gadget rangkum. Kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama yakni berbekal desain premium yang makin flagship. Hal pertama yang langsung kelihatan jelas adalah dari segi desainnya. Dan jujur, Oppo Reno 16 Pro ini auranya flagshipnya kuat banget. Frame metal dipadu dengan bodi kaca bikin feel-nya di tangan jauh lebih mahal. Tambahnya bezel layar super tipis, Oppo sekarang memakai panel LTP OLED dengan desain depan yang lebih simetris. Hasilnya, tampilan depan HP ini cukup clean, dipakai menonton atau scrolling terasa lebih premium. Membawa layar dengan ukuran 6,78 inci jadi cocok buat multimedia ataupun gaming. Dan yang paling penting sudah mendukung sertifikasi IP68 ditambah IP69 yang tahan cipratan air dan juga debu. Beralih ke kelebihan yang kedua yakni membawa layar super bagus dan juga berjenis LTPO. Nah, ini adalah upgrade yang mulai terasa serius. Layarnya bukan sekedar OLED 120Hz, tapi sudah LTPO. Buat yang belum tahu, LTPO itu bikin refresh rate layar bisa menyesuaikan otomatis sesuai dengan aktivitas yang digunakan. Jadi bakal lebih hemat baterai tapi tetap mulus. Digunakan scrolling media, bermain game, atau menonton video juga cukup oke. Untuk kelebihan yang nomor 3 yakni berbekal performa yang mulai panas. Nah, ini dia yang bikin Oppo Reno 16 Pro beda jauh dibanding dengan Reno generasi lama. Karena sekarang chipsetnya sudah Dimensity 9500S dengan fabrikasi 3 nanometer. Clock speednya mencapai 3,73 GHz, artinya performanya udah kelas atas banget. Padukan dengan RAM LPDDR5X dengan media penyimpanan UFS 4.1. Jadi buat buka aplikasi, multitasking atau rendering sampai gaming berat bakal jauh lebih lancar. Sementara untuk kelebihan yang nomor 4 yakni berbekal kamera super niat. Nah, ini dia bagian yang paling Oppo banget. Dan Oppo Reno 16 Pro kelihatan serius sektor kameranya. Bekal kamera utama 200 megapiksel ISOCELL HP series plus OIS. Ditambah lensa telefoto 50 megapiksel dengan zoom optical 3,5 kali dengan fitur OIS. Dan juga ada kamera ultrawide 50 megapiksel. Tak ketinggalan di bagian depan juga ada 50 megapiksel yang support autofocus. Bahkan kamera depan maupun belakangnya sudah mendukung video 4K per 60 fps. Ini penting banget buat para konten kreator. Untuk kelebihan yang nomor 5 yakni berbekal baterai monster. Nah, ini dia salah satu yang paling bikin Oppo Reno 16 Pro lebih menarik. Baterainya 7000 mAh ini gede banget. Dan yang bikin Oppo masih bisa bikin bodinya tetap premium karena mereka menggunakan teknologi silikon karbon baterai. Jadi kapasitas bisa besar tanpa bikin HP terlalu tebal. Dipakai gaming lama harusnya tahan, scrollingnya seharian, menonton maraton juga santai. Ditambah sudah mendukung 80W Super VOC plus 50W wireless charging. Ini adalah fitur yang identik dengan HP flagship kelas mahal. Sementara untuk kelebihan yang terakhir yakni berbekal fitur tambahan yang cukup lengkap. Fitur tambahannya juga niat banget, sudah mendukung stereo speaker, X-axis linear motor buat getaran lebih premium, gyro hardware buat gaming FPS, air blaster buat remote, dukungan jaringan Wi-Fi, Bluetooth 6.0, fitur NFC cukup lengkap banget. Dan Oppo sekarang sudah memberikan tombol khusus shortcut aplikasi. Ini menarik karena bisa dipakai buat akses cepat ke fitur tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kekurangannya. Kekurangan yang pertama yakni harganya mulai masuk zona bahaya. Yang pertama jelas adalah dari segi harganya. Rumornya, Oppo Reno 16 Pro bakal dibanderol seharga 9 juta rupiah. Masalahnya di tentang harga segini kompetitor yang lain udah mulai brutal. Orang mulai bandingin sama kelas flagship killer lain yang performanya jauh lebih ngeri. Jadi Oppo Reno 16 Pro harus benar-benar unggul di semua aspek.
Beralih ke kekurangan yang nomor 2, yakni USB-nya masih belum kelihatan naik kelas. Sampai sekarang belum ada informasi resmi soal USB yang dipakai. Dan kalau ternyata masih USB 2.0 lagi, ini bakal jadi kritik besar. Karena HP flagship sekarang mulai berharap transfer dan lebih cepat dengan fitur display OLED modern. Apalagi HP ini udah mendekati harga flagship. Dan untuk kekurangan yang terakhir, yakni ukuran HP ini cukup besar, belum tentu cocok buat semua orang. Karena berbekal baterai besar dan juga layarnya yang sangat luas, kemungkinan HP ini bakal terasa cukup besar di tangan kamu. Jadi buat abang yang suka HP kompak atau ringan, mungkin bakal kurang nyaman dipakai satu tangan berlama-lama. Jadi sejauh ini, Oppo Reno 16 Pro memang kelihatan Oppo Reno paling serius yang pernah dibuat Oppo. Hadir dengan desain premium, kameranya lengkap, performa kencang, baterainya putar, serta fitur flagship yang makin banyak. Tapi tetap saja harga yang mulai tinggi bikin persaingannya jadi makin berat. Kalau menurut abang sendiri, apakah Oppo Reno 16 Pro ini worth it untuk ditunggu atau bakal pilih opsi lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar forum gadget. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.